Puji Tuhan, bacaan kita dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman padaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupnya. Tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dan dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai kaum umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Begitu hebat kuasa firman dan kuasa Roh Kudus yang menghidupkan umat Tuhan. Dikatakan bahwa keadaan bangsa Israel, kerohanian mereka kering keronta seperti tulang belulang yang berserakan. Tetapi Roh Kudus menguasai, Roh Tuhan menguasai Nabi Yehezkiel, dan membawa dia ke lembah itu, menyaksikan apa yang sedang terjadi. Tidak ada kehidupan, yang ada adalah kengerian yang luar biasa. Tapi Tuhan bertanya, percayakah engkau bahwa tulang-tulang ini akan hidup kembali? Wah, Nabi berkata, hanya Tuhan yang tahu, secara manusia tidak mungkin. Tetapi Nabi Yehezkiel bersedia apapun yang diperintahkan Tuhan. Dia rindu melihat hal-hal yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan, yang tidak mungkin bagi manusia. Sehingga Tuhan katakan, kalau begitu berfirmanlah kepada tulang-tulang itu, supaya mereka bertemu satu sama lain. Dan terjadi kegerakan yang luar biasa. Tulang-tulang yang berserakan itu bertemu satu sama lain. Dan setelah utuh dari tulang manusia, tapi belum punya daging, Tuhan katakan kepada Nabi Yehezkiel, berfirmanlah supaya diberikan tubuh kepada tulang-tulang kering itu. Dan Nabi tetap taat karena dia merindukan lawatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Waktu Tuhan berfirman melalui Nabi Yehezkiel, maka diberikan daging kepadanya, tapi belum punya napas. Dan Tuhan berkata, berfirman sekali lagi, supaya tubuh itu diberikan nafas kehidupan. Lalu berfirmanlah Tuhan melalui Nabi Yehezkiel, maka terjadilah kehidupan yang luar biasa, di mana Roh Allah turun ke atas, nafas kehidupan turun kepada tubuh yang mati itu. Dan dikatakan, maka terjadilah kehidupan yang luar biasa. Maka mereka menjadi barisan tentara yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah sering kita mengalami kekeringan yang membuat kita lemah dan berkata tidak mungkin?
Tapi kalau kita percaya kepada kuasa firman dan kuasa Roh Kudus, Tuhan bisa melakukan apa saja, kehidupan yang memberikan kita kehidupan baru, memberikan kita gerakan-gerakan baru, baik dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Mari kita percaya akan janji Tuhan. Jangan lihat keadaan, jangan dikuasai oleh situasi dan keadaan, tapi firman dan Roh Kudus yang akan menguasai kita, sehingga kita akan melihat hal-hal yang besar terjadi. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita maju bersama, percaya kepada kuasa firman dan Roh Kudus. Amin.